5 yang harus disegerakan. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagai langkah yang pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita kembali mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah dan karunia Allah, dengan kesehatan yang diberikan Allah, kesempatan yang diberikan Allah, dapat sama-sama kita hadir dalam ruangan masjid kita dengan niat kita yang ikhlas untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah melalui acara wirid pengajian. InsyaAllah segala kita yang hadir dimuliakan oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Langkah kedua, selawat merangkaikan salam kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk menghemat waktu, judul ceramah kita malam ini kita beri judul 5 yang harus disegerakan. Itu pengajian kita malam ini. 5 yang harus kita segerakan, 5 macam dan Indo kuliah kita tunda-tunda. Kalaulah tiba masuk na 5 ngoma, segerakan cepat. Udah boleh dilambai-lambai mak. Kenapa seperti itu? Kalau kita melambai na 5, bisa jadi kita berdosa, bisa jadi kita perugi. Atau makanya tiba masuk na 5 kata Rasul, segerakan cepat. Amano na 5 tu, itu nangka kita baca malam kini 5 kali 10 berapa? 5 kali 10 menit, 50 menit kita ceramah, 10 menit tanya jawab. Indo lain dah pulang kita lain. Mana ada 5 tu yang harus disegerakan kata Rasul? Yang pertama menjamu tamu. Tu pertama Pak, menjamu tamu. Kalau nanti tamu di rumah kita, jamu capek. Patut nasi dilataan nasi, patut kue dilataan kue, patut air lataan air. Kenapa seperti itu? Dalam hadis diterangkan oleh Nabi, barang siapa kata Nabi yang menerima tamunya dengan ikhlas, dengan lapang dada, masuk inyo ke rumah seseorang, lapang pintu jajang tuan, hanya terima dengan ikhlas, maka terbukalah untuk ahli bait orang punya rumah 1000 pintu keberkatan. Itu tamu itu 1000 pintu keberkatan mak datang. Itu maka dalam kitab diterangkan, siapa Nabi yang paling rajin menerima tamu, yaitu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang sangat rajin menerima tamu. Bahkan Nabi kita pun mengatakan, barang siapa yang menjamu tamu, kata Rasulullah,
tiba di rumah makan tamuga, minum tamuga, satio satu dego air nanyo minum, satio sesuap nasi nanyo makan, samo pahalonyo berimpak sedekah 300 dirham. 300 dirham. Minum sedekah 300 dirham. Minum sedekah 300 dirham. Kalau di barat ambil tiawa, ibarat sedekah tamu minum di rumah awak sama dengan berimpak sedekah 300.000. 2 dakwah 600.000. Kalilah 300. Dapat makan ke tulang kali 300. Satio sesuap itu sacipia pada. Satio sesuap tamu makan di rumah awak sama berimpak sedekah 300 dirham. Subhanallah. Kau bertamu Pak. Kalau Nabi Ibrahim dalam sejarah dosa nangepah makan kalau Indo didampingi oleh tamu. Nanti Nabi Ibrahim makan siang, duduk Nabi Ibrahim di teras rumah tu. Lalu orang pertama no singgah. Lalu orang yang kedua no jo singgah. Lalu yang ketiga no jo singgah dah. Lalu 3 orang lalu di muka rumah no jo singgah dah. Orang yang kampung, wahai saudaraku, tolong temani ambo makan siang. Tolong kawani ambo makan siang. Dijadikannya kurang dan nomor ampe sebagai tamu di rumah. Itulah sifat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, jamu tamu. Kalau kita kadang-kadang nak menjamu tamu dah, timur suahai tamu timur. Bingkainya kadang-kadang pulang Jumaat, apa pulang Jumaat, umat lah masak nasi, lah masak gulai. Lain kawan apa go batamu. Ada perlu singgah sawata. Bercerita-cerita lama lu bercerita dulu mengerti dan tamu dah. Lampaui lalita. Umat dari dapur alun makan siang leh. Mana tiap pulang Jumaat dijaliak kamu kau. Datang ke tu abang ni muka. Datang ni abang ni muka. Ijan ke tu ma. Lata-lata nasi, lata-lata gulai, kawan suami lain. Ayo mak kamu kau, bang. Nasi lata-lata, gulai lata-lata, bawalah pak makan bersama. Dibawa makan. Sampai bah, tugas kita Bapak Ibu sekalian, tugas rumah memasak anak mata, lah masak anak mata tu, siana kamu makannya, siapa nak dapat rezeki dari Allah. Anu tentu kita paling wah. Mana untuk kita mah, nalah lalu di tenggorokan kita wah, nalah lalu di siku kita untuk awak. Kalau alun lalu di siku leh, walaupun dipilih yang alun tantu untuk kita paling. Buktinya apa? Lah jale di dalam pilihan awak tu dimakan. Lain jual, cie 2-3 dan jatuh rasa kisamui. Cie 2-3 rasa ki ayam. Mana lalu di tenggorokan awak itu dan untuk awak. Ummah memasak, siapa makannya kembali kepada Allah. Bisa jadi tamu cakup makan. Dulu kau banyak-banyak dia makan itu. Dah satu menjamu tamu. Yang kedua, apa yang harus disegerakan? Menikahkan anak gadis. Anak muda Ustaz sama. Bagus anak gadis terutama sekali. Sebab lah dia susah membimbing anak gadis daripada anak bujang. Sama itu. Tapi bagus di dalam kitab diterangkan menikahkan anak gadis. Sebab andai kata seorang orang tua menunda-nunda pernikahan anak gadisnya, lah nyo cari tuan, lah nyo sawian kawake apa dengan umat, inyo nak nikah, indo isi rumah dah, indo rumah dah. Bak pengajian kita bulan Batangga, apabila dituntut jalan yang halal,
maka terbukalah jalan yang haram. Tu Nabi bisa dilakan itu. Kau jalan rancak, aspal rancak, jalan elok tapi ditutup. Apa penutupnya? Rahasia vaksin. Tidak bisa lalu lah. Di mana? Di Batang Timpung. Kalau dari Simpang sampai awal, kamaleh pai kamu ko gudang Pak Ramlan. Naik kemudian mengelok ke kanan, dekat kuburan Tarik Batu, menurun basuh batang air, baru dapat beton kate. Keluar di Jalan Bandarjo, mangko ke ini, mangko sampai ke Luri Balia. Baku tahu sunat panah boleh lusina. Apabila ditutup jalan yang resmi, yang tidak resmi akan terbuka. Tiba di anak kita model itu belum. Apabila anak gadis kita lama minta inyo menikah, nikahkan. Ustaz, tapi no ketujuh dia awak calon minantu bodoha. Do ketujuh dia awak calon minantu aleh nasihati. Pak, nasihat tugas kita bang. Ijan maniliang sampai ke langit, ijan mampang sampai ke waru. Nasihat mulia. Nah, kau dapat pinta jo pintu nak jadi itulah ketompangan kau dulu nak. Kau dapat nak enak sanang hati mama kai. Mat mani matu kami nama canya. Itu kadang hati kita orang tua. Karehnya nak kau pak. Itu mau disambut dah. Mana? Ulang sasa menjual paku di balik anak orang rusuh. Kalau itu yang agak mematinya kami nanti alamai ambo kami racun. Mana itu kan hati. Mak dua mak pantun seiringnya pada sepuluh masa satang kaya dituai anak orang talu. Daripada itu mak baca bintang kaya lebih rancak menyon somoto lalu. Tagak tengah lapuan doa. Tagak tengah lapuan doa. Mati anak gadis kita. Saja kaca kita ladangan matinya di tengah lapuan rumah diri. Gara-gara apa? Gara-gara apa dengan umat tidak merestuinya untuk menikah. Pak, mak, kita kepunyaan Allah. Anak kepunyaan Allah. Kau nyamata jadi mereka kadungan kau orang punya Ya Allah ya Tuhan, lamun nasihati anakmu ya Allah, lamun tujuan ajari anakmu ya Allah, kada hati kami orang tua ya Allah, jala itu ketumpangan ini ya Allah, jala itu kami nantu kami ya Allah, tolonglah kau kabulkan ya Allah, doa yang bisa mengabulkannya ya Allah, kecuali engkau ya Allah. Minta kepada Allah, minta kepada Allah supaya maaf matijan itu jodoh anak awak, itu dulunya. Nuamah dirarai dah. Itu dunia kada hatinya. Pulangkan kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan. Lamun nasihati anakmu ya Allah. Lamun tunjuk ajari anakmu ya Allah. Indo tasabih ya Allah. Itu juga kada hati ya Allah. Mungkin ya Allah. Ikulah jodoh ini ya Allah. Jadikan ya Allah rumah tangga mereka ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Pulangkan kepada Allah Ta'ala. Itu cara ibadah. Andai kata terjadi bagi kita orang tua, manindang sampai ke langit, mampang sampai ke muaro, Indo apa menjadi wali dah, Indo restu dah. 3 kesalahan dan kita ambil. 3 kesalahan kita pak. Di usia nak dari rumah. Misalnya, oh Indo kemenangan kecil kau kami dah, pendapat kau nak batunya, barangke dari rumah kau, barangke dari rumah. Di usia nak dari rumah. Salah mama. Mana yang salah? Adat yang dilanggar. Yang pertama hukum Allah. Hukum Allah kita langgar pak. Mana hukum Allah kita langgar? Buka hadis. Sampai bulan dalam kandungan, langkah rasaki pertemuan maut sudah ditetapkan oleh Allah. Tanda itu jodoh anak awak. Kalau sudah kita berdoa. Yang kedua hukum adat kita langgar. Apa hukum adat? Kininlah anak nak balaki atau mak nak balaki. Anak. Kalau anak nak balaki biarlah. Itu ketujuan dia. Yang ketiga, apa yang kita langgar? Hukum negara.
Kalau hukum negara lah suku sama suku, Indo restu mak dah, Indo restu apa dah. Baale Papua berhak menjadi wali ele. Berarti ke ibu hati tu, awak saja kacik mengadang anak, menjikolakan anak, ketika akan nikah, orang lain nak menjadi wali. Jadi pak, Ustaz, tapi dah lapi hati awak ini ke calaminan tu dah. Dah ketuju dia awak dah. Baale Ustaz, kalau kena hati apa tak kena sabui pak. Sana hati anak memakai manik batu kita nak mencari. Sama-sama kita bapak ibu sekalian. Kok nyampang tak jadi mereka, jangan sekali-kali anak diusir dari rumah. Kok kadang-kadang orang tua kau tak salah oh, pada kau nak batuannya, kau nak dianya abang ke di rumah. Bagi anak di rumah. Di telefon laki-laki kau, bang, umat dari setuju ayah dah, kita menikah balik bang. Yo kalau dari setuju bah, jalannya. Nduk utang kita dah, dah utang kita dah. Mudah-mudahan dapat jodoh kita masing-masing. Kok sampai situ no bah ada ujung nak buruan. Menurut adia bah buruan ni. Aku tak nak membunuhan. Menurut ambo bang dia janji kita di pon 1000 sasak patang je. Itu melah kita tulis adia. Dia anak lah di usia di rumah, payah nak nikah di tempat lain. Mengentra ini batang tobat. Tobat mengentra. Nan laki moje kerajaan. Nan anak boleh asal tobat tak menyalami. Orang laki moje anak umat menjual buah. Menjual buah. Dah mau pulang-pulang melang sini rumah dah beres saki. Anak go lancar usaha lancar moje anak langadang pulau pailah orang siko pai ke pasar simpang ampe. Pai pasar simpang ampe masuk kecau anak siapa kau iyo ikut siang anak muda ila lah buat di badan ego lah bangat tu mu ego lah 6 bulan teh pulang pacari tolak orang nak ke pasar kau tiba risiko ni amu masuk jual anak uni jako lah lain cucunya sampai itu dan anak betul tak pegang itu sahabat dah dalam hati ramu seramu-ramu di mae alang hari inyo mengalir di laki rumah batang peman ketika hari akai inyo mengalir di pasar Simpangpe jalan menjual buah. Tibo sayang kebahagiaan, tibo rindu kebahagiaan, tabayang anak awak saja kaciat di gadangan. Balik anak tadi usia di rumah. Tibo rindu pergi ke Simpang Ampe. Bagaimana bawa lanjut? Kau pasang kapal lah isipnya. Tabali itu. Manganya ke Simpang Ampe dah. Dah lainnya bawa lanjut. Bagaimana? Banyak mencari anak dari Jawa, mencari cucu dari Jawa. Nampak anak dari Jawa. Pai kada kita kok menangis. Terang kalau kamu ada orang kampung, seminggu lah 2 minggu mencari anak dari Jawa. Mengecek bikin malu kok anak lalu usia di rumah, malu di minat tua awak. Terang ada orang kampung. Ni, terang ada ni. Sianu, etek sianu. Katanya duitnya sianu minantu dah. Kini pak boh, duitnya. Pai ke Simpang Ampe, dulu duitnya itu minantu dah. Kini, inyo. Dipatu yang orang awak. Jadi mana? Andai katalah kita doakan, andai katalah kita minta kepada Allah, itu jokan hati anak, menandakan apa? Menandakan itu jodoh anak kita. Doakan mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Tuhan, jadikan rumah tangga anakmu ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Tandaikanlah ya Allah mungkin suratan dari Engkau ya Allah. 2. Yang ketiga, apa yang harus kita segerakan? Bertaubat. Bertaubat, jangan ditunda-tunda bertaubat. Jangan tunggu hari esok apa yang bisa dilaksanakan hari ini. Jangan tunggu waktu sore apabila bisa dilaksanakan di waktu pagi.
Ijani sabui ahawa adu tu boleh. Tuo iso ko kita semaya. Oh. Dolai jaminan dah. Tuo nak meninggal dah. Mubang jatuh. Kalau punya jatuh. Itu maka sampai Nabi suruh anak kalian solat berumur 7 tahun. Pukul kalau tidak solat kalaulah umur 10 tahun. Kapung lepas tu dek nyawa kau dah tahu kita dah. Dah tahu apa dah? Nan kecil meninggal, nan muda meninggal, nan tua meninggal. Dek no jalan bilo nyawa kau kadi japui dah. Itu makanya solat saja umur 7 tahun. Kalau solat saja umur 7 tahun, bila jo malaikat Israel datang, silahkan. Datang umur 15 tahun, silahkan. Datang umur 20 tahun, silahkan. 30 tahun, silahkan. 40 tahun, silahkan. 60 tahun, silahkan. Kenapa? Karena sejak umur 7 tahun sudah solat, sudah solat, sudah solat, sudah solat. Itu maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kalian mati dulu sebelum betul-betul menjadi agama Islam. Jangan kalian mati dulu, kata Allah, sebelum betul-betul menjalankan syariat Allah. Jangan mati orang mati awak nampak. Mati orang kemudian 2 minggu saya itu mati lagi. Itu mati orang mati awak nama itu. Tapi pula kau semayang lah semayang, puasa Ramadan lain, berzakat lain, infak sedekah lain, pilih pengajian lain, batilah menjalankan syariat Islam. Kau mati pak matilah. Nama apa dah? Umat itu kau mati matilah. Tapi pula semayang alur, Jumaat dah lain dah, babilit dah lain dah. Jangan mati orang mati awaknya. Orang matilah apa? Kau orang mati. Iya tu? Ustaz, tapi tu dapat dia awak mati ke dah? Ada tu dapat dia awak mati ke tak? Kalau sahabat Nabi suruh anak kalian solat umur 7 tahun. Pukul kalau tidak solat kalaulah umur 10 tahun. Sama. Orang meninggal tu sama dengan ke tengah lautnya, sama dengan ke pasar. Kalau lain piti paling sapuat kini kau 150,000. Pergi ke pasar, bisa kita malinggang tengah pasar tu. Bak kalai. Cubalah pergi ke pasar, dia lain membawa piti Rp1 apa tidur. Kamu ngambil pasar. Amun itu tengah mati tu. Ditanya Ustaz, Marabuka, Manabilka, Ma Imamuka, Ma Kiblatuka. Lapihan dia awak surah. Itu makanya segerakan bertaubat, beribadah kepada Allah. 3 yang harus kita segerakan. Yang nomor 4, menyelenggarakan jenazah. Itu nomor 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai nyawa pasti akan merasai mati. Apabila telah datang ajal salah seorang mereka, tidak bisa diperlambat 1 detik pun, tidak bisa dipercepat 1 detik pun, kata Allah. Lah jalannya meninggal dunia, segerakan melaksanakan fardu kifayah. Mana fardu kifayah itu? Sampai pertama mandikan, kedua kafani, dan ketiga solatkan, yang keempat kuburkan. Apa hadiah dari Nabi Pak? Barang siapa kata Nabi yang hadir ketika orang memandikan jenazah, hadir ketika hadir ketika mengapaninya, dan ikut inyo mensolatkan, dapat inyo pahala kiratun 1 kirat. Itu nanti takziah tu Pak. Andai katanya satu inyo hadir ketika memandian, hadir ketika mengapaniye, ikut mensolatkan dan ikut mengantarkan ke pusara, dapat inyo pahala kiratani 2 kirat. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, mana kiratun wa kiratani itu ya Rasul? Kiratun itu kata Nabi, sama kadang dengan sebesar gunung Uhud.
Sagadang gunung Uhud dapat pahalue orang nan hadir ketika memandikan, mengapani walaupun dia tak ikut. Menandakan apa? Takziah tu model itu. Terangkan baru sanak meninggal pagi awal. Jangan kita pulang sabalu. Selesai memandikan, selesai mengapani, selesai mensolatkan. Nanti goro satu menyemayangkan dapat pahala sagadang gunung Uhud. Ingin dua buah gunung Uhud antar inyo ke pusaro. Kau setengah dah ketu lah. Pai tak sia diunduh ne bagi 3 tekong. Ni bila meninggal ni. Batang apa sakit. Eko. Sabantang ngecek-ngeceknya ni amo dulu mau pulang ya. Iyo, loket tu nak takziah tu mana? Banyak pada itu. Samantanya menampak hukumnya pulang eleh. Dah selenggarakan jenazah. Jangan dipalame-lame menguburkan jenazah. Lajale inyo meninggal dunia, bakumpul kakak beradik, bakumpul keluarga, segerakan mandikan, segerakan kapani, segerakan solatkan, segerakan menguburkannya. Ijaz dipalame-lame, segerakan kata Rasul. Para jemaah sekalian, andai kata seseorang melambaikan menguburkan jenazah, 3 bala nak dapat dinyo. Mae 3 bala dapat dinyo. Ma bala nak pertama, akan disumpah di arwah beliau. Kau pertama bang, disumpah di arwah tu bang, orang nak lambai-lambai. Ustaz, tapi menunggu anak ini Padang dulu, menunggu anak dari Batam, menunggu anak dari Medan. Pak, kalau anak dan saya kurang tua, diteleponin kakak umi kapal. Ni, Amboni dari Batam untuk kakak ajar di Amboninya untuk satu meninggalkan rumah. Sagiru ala ni, sagiru ala lebang. Ai tu te orang nan elo, Indoni nanti dah. Saya kebetulan tu beko doakannya. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan inyo kebahagiaan orang yang alam kubur tu. Doa dari kita yang hidup, bukan menanti kita. Ai kun nak kadang-kadang pada nanti juoinyo naik. Ni jadi mandi rumah dulu, jadi mandi ayah dulu, tunggu dulu. Tipu sikor dulu satu mandi ada. La haula wala quwata illa billah. Pak, dalam kitab diterangkan, bara mulia jenazah kau ditahan, lebih kurang saja ia meninggal dunia 6 jam. Meninggal jam 8 pagi. Jam 9, 10, sabale, 2 balik, jam 1, jam 2, 6 jam kau tempat ditahanannya. Lewat 6 jam kau segerakan padu kipayahannya. Kecuali meninggalnya di malam hari. Kalau malam hari, maka biswa, maka disajikan. Ustaz, kau malam tujuannya bahaya makruh hukumnya. Kau dilaksanakan juga indolah ada, tapi lebih rancak tunggu hari siang dulu. Orang nama lambai-lambaian menyegarahkan jenazah dapat sumpah dari arwah yang semeninggal dunia kau. Siapa nama lambai? Anak dapat sumpah. Suami dapat sumpah. Minantu dapat sumpah. Kenapa? Dua mulia di lambai kata Rasul. 1 buruai. Yang kedua, memberatkan bagi masyarakat banyak. Ikut Allah bersama-sama ku hapai. Pai takziah mulai dari jam 8 sampai jam 2 kurang menanti. Sudah makan balik ke rumah tu menanti. Dan jenazah ada dari mandi ale. Kadang-kadang kesafir dia kurang dan berdakit-dakit bang. Kau inilah meninggal saya semuanya lah sudah pada jaguang. Meninggal saya dua ada lagi. Kan dulu apa dia itu? Itu makna dia di lambai-lambai memberatkan bagi masyarakat banyak. Yang ketiga apa pula bermuka masam ketika memandikan jenazah. Itu pula apa?
Ini sama apa? Tidak boleh bermuka masam ketika memandikan jenazah. Tidak boleh dah. Harus elok awak mandi jenazah. Siram elok-elok, digosok elok-elok, tanang-tanang memandiannya, dengan kusuk memandiannya. Ikut pelajaran bagi awak. Bila nak tanang memandikan jenazah, apabila meninggalnya dimandikan sebelum 6 jam. Kalau lebih 6 jam, nanti dalam tumak lah mulai gampur. Kadang-kadang aroma keluar Indo sedap leh. Ketika memandikan, kadang-kadang Indo bermuka manis leh, mengukur masame. Apalagi satu orang lain memandiannya ni kuat. Menggosok talinya, tapi menelikul lagi. Bani. Itu teman gue, ijan sampai 6 jam lebih. Sebelum itu segerakan. Nah, itu dulu kalau di palame-lame memandikan jenazah. 4. Yang terakhir nomor 5. Mana nomor 5 yang tidak boleh di lame-lame itu? Yang harus disegerakan membayar hutang piutang. Koi pak. Jangan ditunda-tunda manonan berhutang, jangan gali-gali membayar hutang. Kok disampaikan dalam kitab mana yang harus disegerakan tu, yang harus dicapaikan, jangan ditunda-tunda membayar hutang piutang. Kenapa seperti itu? Dalam kitab terangkan, barang siapa nak gali membayar hutang, 5 kibaratkan inyo terima. 5 macam kan inyo terima kalau sempat inyo gali membayar hutang. Yang pertama akan terjadi perkelahian. Tunggu bisa hilang itu. Sekali diminta, 2 kali diminta, 3 kali diminta. Dulu dibayar dah. Biswa ka biswa, biswa ka biswa, biswa ka biswa. Lama-lama suap dan hutang tetap hutang. Tentu dia orang kawan tentu kan kata-kata naik-naik dah. Bang ajan menyalang memang nama. Ketika menyalang lah, gigi abang padolida. Ketika mamaye komo dia mendok kata bayi dah, mangan menyalang apa tahu. Tentu kan kata-kata naik-naik dah. Dia ulang apa? Gali membayar hutang. Kita manusia biasa, jangan nampak di rumah ni. Usah kasih 3 hari dalam lampau, atau ni pegang-pegang muka orang. Datangnya ni anak ayahnya, pandai juga ayah marahnya. Pandailah dia. Usual anak macam ni. Ketika menyalang lah, gigi awak de elok awak, de sampiran terangan awak dipasalang lah. Lamui ketika jalan, ketika membayar, lah 3 kali berumah alunya dibayar. Awak lupa inya. Pada awak punya piti. Itu makna dalam kitab diterangkan. Apabila datang orang mukmin meminjam kepada engkau, pinjamkan kalau orang mukmin. Kalau orang yang beriman, kenapa? Orang beriman berkata jujur, berjanji tepat, dipercayai inyo tidak berkhianat. Kenapa seperti itu? Inyo beriman. Baak lampu ketika menyalang model itu elok ketika membayar. Kalau alu dapat inyo di telepon bang. Ambo tamu janji hari kini tebang tanya, tapi alu lain dapat bang lainnya. 2 hari lain lah ya bang, lampang lah tenggang itu. Bukan tidur itu lampang tu dah. Kalau disampaikan kenyo, ikut dah. Sekali diminta, 2 kali minta, 3 kali diminta, Indo dibayar-bayar dah. Kadang-kadang Allah lemak nak kena pegang ni. Ilalah pasangkan tebang tu. Satu hutang mokiamnya, amat tiap hari yang tanyuan. Tu syarat keduanya 5 tu hutang itu mana ditanya-tanya macam awak tadi. Awak ada kena pegang ni. Pada awak punya piti. Awak belum main meminta le. Itu makwe kalau datang orang munafik untuk meminjam, jangan pinjamkan.
Kalau orang munafik pak jalan jangan dipinjaman. Sampai pak kalau orang munafik yang meminjam berkata ini ustaz, berjanji ini mungkin, dipercayai ini berkhianat, ujung-ujungnya bercakap. Jadi bahaya ustaz. Piti lainnya pandai-pandai awak. Bang, salam mau piti 50.000 bang. Perlu dia bang. Tahu apa ini orang munafik? Ini orang dia berhutang. Pandai-pandai, maaf ya bang. Boleh piti di tangan kini. Kalau piti di tangan apa itu salah lain. Di tangan dia dalam saku lain. Tangan itu tidak. Macam boleh suawat. Macam boleh suawat. Asalnya piti dari tangan. Saku lainnya. Daripada bercakap lawak. Dia ulah ratu awak dah jadi awak punya bercakap lawak. Satu itu buruannya orang nanggali yang membayutang akan terjadi perkelahian. Satu dunia itu. Nang kedua, apa buruannya orang nanggali yang membayutang, rezekinya akan disempitkan oleh Allah. Itu nomor 24. Rezeki akan disempitkan oleh Allah. Sekali itu dia mau gak menyalah kawannya. Sikap kata itu kayaknya orang lain. Contoh menyalah apa? Pak salam kita 100.000 pak. Peranu mana yang bapak? Di jalan bisa bibinya untuk peranu mana pak? Lo tahu dia mau menolak untuk pada. Padahal pak tu pintina 100.000. Lah lain ni untuk anak untuk cucu bagai pilih lapang dada pakailah sadar. Bulan besok pak mau bayar ketika wirid jadi tak apa. Tiba wirid hadiah ni ustaz kata. Dulu ni sahabat ada hutang ada. Kurang-kurang dah tahu beda. Sekali lalu nanti go wirid Indo jodoh. Jadi balik. Dan orang punya hutang pak dolai pada lumpur ni tidak. Asal nampak pak kau takkan hutang. Senang pak takkan hutang tu. Pura-pura lumpur ni. Atau macam itu apa ini le? Apa yang apa ini? Bang. Bisu aku menyalah usah kasih piti aja kalian salah ya. Apa dia bayar hutang itu? Atau apa kau macam itu? Apa itu cerita apa itu? Bang. Bisu aku menyalah usah kasmiannya jangan salah pintinya bukan dia berhutang tu ni kau pakai guru juga menyalah satu ibunya sampai kali birit ada jadi bayi-bayi ni apa cerita sajorong orang tahu masuk awak kali dia berhutang dari si kuang orang kali dia berhutang tahu sahaja tiba dia pada suatu saat peranu mana pak salah pilih pak 50.000 pak peranu ada yang bapak membana muka ke apa pak apanya pak kau maaf ya ustaznya boleh pilih di tangan kini ni kalau pilih apa salahnya kamu juga lah Indo dah beda. Kenapa? Kalau tahu orang awak gaji yang membayutang rezekinya akan disempitkan oleh Allah. Itu dikatakan apa? Dibangkit tu je. Bu, ambo rencana nak menyalang piti. Persyaratan pak kau bawa persyaratan ni. Dah. Siapa nama pak? Di bank mana kau? Bank BRI. Siapa nama pak? Kashmir. Nomor KTP. Nomor ibu kandung itu. Nomor ibu kandung siapa? Enter. Apa nanya orang BRI? Maaf ya pak, alun bisa kami menyalang lunasi utang apa dulu di PPD. Tahu orang BRI awak kali membayar utang KBP PPD. Salah saya kredit apa di PPD dulu. Kamu aja menyalang no dapat le. Kenapa? Rezekinya akan disempitkan oleh Allah. Kenapa? Lantaran awak ulang dan gaji membayar utang. Tu makanya kata Nabi segerakan membayar hutang. Nang ketiga, tiba dalam kubur, dua di atas dunia, satu dalam kubur, dua di akhirat. Dalam kubur apa? Masuk belenggu malaikat nukar wa nakir, Indo dibuka balangku kodok sebelum hutang dibayar oleh keluarga yang tinggal.
La haula wala quwata illa billah. Tumaku dalam ayat mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Surah An-Nisa, al-mulia harta warisan dibagi oleh anak-anak sebelum hutang-hutang si meninggal dunia dibayarkan. Pada suatu hari Pak, diminta Nabi menjadi imam sholat jenazah. Ya Rasulullah, kata anak-anak, kami minta engkau ya Rasul menjadi imam sholat jenazah orang tua kami. Apa kata Nabi? Wahai saudaraku, kata Nabi, bukan ambil doa muah, bukan ambil doa muah menjadi imam sholat jenazah orang tua kalian. Dek kalian sebagai anak kalian yang paling abdolnya. Itu sampai Nabi Pak. Apa yang kata anak-anaknya? Ya Rasulullah, lah sepakai kami kakak beradia karena engkau Rasulullah, karena engkau kekasih Allah, kami minta engkau yang menjadi imam. Ya, kalau lama itu tidak ada kata Nabi. Kamu kau Nabi sah lalu usalli ala hazal maiti arba'an takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allah seharusnya Pak, Allahu Akbar. Itu seharusnya Pak. Tipu dan sekaligus tak Allah. Lapis tangan Nabi ke bawah. Menengok Nabi ke belakang beliau. Nengok Nabi ke belakang. Wahai anak-anak beliau, ikut nangka kita semayang orang lain meninggal tamu-tamunya Nabi. Kita aja Nabi. La ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau lain siapa juga meninggal hutang-hutang, jangan kau jadi imamnya Nabi. Kalianlah menjadi imam. Doa Nabi Pak menjadi imam orang nama hutang. Tentu heboh dalam musajid itu. Kenapa seperti itu ya Rasul? Malu apa kata Nabi kepada arwah dari Allah. Rupanya ketika jenazah dimandikan, arwahnya tunggu ada ke kapal. Ketika jenazah kau dikapani, arwahnya tunggu ada ke kapal. Ketika disolatkan, arwahnya tunggu ada ke kapal. Dek Nabi nampak di arwah. Kita dah manusia biasa nampak di kita dah. Malu kata Nabi kepada arwah beliau. Timur takbir nak ketiga muka. La saya elo baca. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Sampai ke ujung. Ya Allah ya Tuhan, ampuni dosanya ya Allah. Agar rahmatinya ya Allah, lapangan kuburnya ya Allah, muliakan tampil ya Allah. Lamun ini tu kata Nabi, doa namu bacaan amal dalam kubur dan inyo tetap di balangku tangan jo kaki. Ndak dibuka balangku ngono. Sabalun utang-utang dibayar di keluarga dan tinggal. Nomor Nabi jadi imam, kalianlah jadi imamnya Nabi. Inyo kan di balangku bukannya Nabi. Datang kata Utsman Pak, Utsman bin Affan dia inyo orang bapiti. Ya Rasulullah kata Utsman, ampun tanggung jawab utang ya Rasul. Tanggung jawab apa kata Nabi? Kita solatkan dulu jenazah ya Rasulullah. Lah sudah kita semayangan, orang mantap ke pusaro, ampun pai membayar utang. Sabalun kuburan yang tertimbun dengan sempurna, hutang piutang semula selesai yang melunasi. Bisa ya Utsman? Bisa ya Rasulullah. Maka Nabi menjadi imam solat jenazah orang yang berhutang tu. Dek bah, dek lain yang menjamin hutang-hutangnya sampai kuburan yang selesai ditimbun. Di belangku umat tinggal. Nama apa? Datang riswah di akhirat inyo sebagai orang pencuri. Wa nufikha fis suri fatatuna afwaja. Sakatika sangkakala ditiup kata Allah, maka datanglah manusia bergerombol-gerombolan. Mana orang yang cinta sedekah, rombongan miswah. Mana yang cinta wirid pengajian, rombongan miswah. Mana yang cinta sholat berjamaah, rombongan. Sama dia ketunya, mana yang menzina, rombongan pula. Mana yang